to get into it, won't you dance with me? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Amelia Yahya. Welcome to my channel. Sebenarnya di sini YouTube aku itu udah ada lama banget dan ada beberapa video juga. Cuman emang aku jarang banget upload karena pertama emang waktunya kurang. Terus juga emang dari segi kameranya kebetulan emang HP akunya full gitu. Jadi sekarang baru ada kesempatan lagi nih buat bikin video. Nah, dari banyak banget request dari teman-teman, itu banyak banget yang nge-request buat aku sedikit cerita tentang gimana aku bisa pertama kali ikut International Youth Program. Apa sih International Youth Program itu? Mungkin buat beberapa teman-teman di sini yang pernah aku jadi narasumber, mungkin udah sedikit aku pernah ceritain, dan juga aku pernah juga live streaming ngebahas soal ini, tapi mungkin emang nggak begitu detail dan nggak banyak juga yang mungkin yang tahu. Pertama kali langsung aja ke storynya. Pertama aku ikut International Youth Program itu tahun 2018, dimana itu namanya programnya studi komparatif, yaitu programnya ketiga negara, yaitu Malaysia, Singapura, dan Thailand. Nah disitu tuh programnya ngapain aja sih kak? Programnya itu banyak banget dan menarik banget, banyak pengalaman yang bisa diambil dari program tersebut. Salah satunya kegiatannya ada kampus visit. Waktu itu kita visit ke University of Malaya. Nah dari situ aku mikir, kok menarik banget sih bikin atau ikut International Youth Program ini, karena pertama network kita itu bertambah ke internasional gitu. Jadi teman kita bukan di ranah Indonesia aja tapi udah internasional. Yang kedua, kita bisa banget belajar bahasa Inggris secara langsung karena kita praktis langsung gitu di lapangan. Dan yang ketiga, itu menarik banget karena benar-benar menambah pengetahuan kita, sharing sama orang luar bagaimana cara mereka memandang suatu hal gitu. Jadi tukar pikiran. Nah setelah dari situ aku semakin tertarik sama dunia International Youth Program. Aku mulailah apply ke program-program internasional lainnya dari berbagai negara. Ada Turki, Rusia, dan banyak banget aku ditolak. Jadi nggak diterima gitu, nggak keterima. Akhirnya aku mikir, wah ketolak mulu nih gitu. Sampai akhirnya di bulan April 2018 alhamdulillah aku keterima dari Intercultural Friendship Society, di mana mereka mengadakan sebuah International Youth Program dengan nama program itu Friendship from Indonesia. Nah kebetulan banget aku dapatnya ke Korea. Jadi Friendship from Indonesia to South Korea. Itu di bulan April 2018. Nah, dari situ aku mulai mikir, wah menarik banget nih buat bikin nge-create program kayak gini gitu. Karena setelah aku sering ditolakin gitu, aku mikir kenapa aku harus jadi peserta gitu. Kalau aku bisa jadi panitianya, yang otomatis aku pasti ikut kan. Nah, dari situ timbullah pikiran untuk membuat International Youth Program sebagai panitianya. Nah, dari April 2018 itu ke South Korea, aku selain belajar ikut International Youth Programnya, aku juga pelajarin gimana cara nge-create programnya, dan di situ aku juga ngumpulin teman-teman aku yang emang satu visi misi gitu. Akhirnya di tahun 2018 juga di bulan Juni, alhamdulillah aku bekerja sama dengan Exchange Hamada. Di sini mungkin teman-teman tahu yang waktu itu guest starnya Skinny Fabs. Nah itu untuk pertama kalinya aku collaboration sama Exchange Hamada untuk bikin International Youth Program ke Sydney, Australia. Di situ sama sekali nggak ada pikiran di tahun 2018 yang benar-benar my gold year banget gitu, tahun keemasan aku banget, karena dalam 1 tahun itu aku bisa ke 7 negara. Dari situ saat bikin program Sydney itu aku benar-benar banyak belajar gimana caranya meng-create international youth program supaya lebih baik lagi. Nah dari situ aku pengen nih berdiri sendiri gitu, kayaknya enak gitu punya sebuah wadah yang emang
untuk menyalurkan program-program yang ingin aku buat. Dari situ aku kepikiran lah untuk membuat yang namanya Starboard, yaitu Student Up Go Board, yang sekarang aku jalanin. Nah, Starboard itu apa? Starboard itu adalah emang platform untuk aku bikin international youth program. Nah, teman-teman di sini mungkin perlu tahu kalau teman-teman mau nge-apply international youth program. Jadi international youth program itu ada 3 jenis, yaitu ada fully funded, partial funded, dan self funded. Nah, ini sih udah aku sedikit singgung kalau aku ngisi materi. Cuma di sini aku mau lebih detail lagi untuk ngejelasin apa 3 jenis international youth program itu. Yang pertama ada self funded. Self funded itu adalah ketika teman-teman membayarkan full 100% biaya program dan biaya penerbangan, perjalanan, dan lain-lain dari sebuah international youth program. Jadi self funded itu benar-benar teman-teman 100% bayar sendiri. Kalau partial funded itu 50% atau ya bagi dua lah gitu. Misalnya panitia yang menyelenggarakannya itu hanya membayarkan kegiatan selama di sana, kayak dari makan, terus transportasi di sana, akomodasi, dan lain-lain. Tapi tiket pesawatnya itu teman-teman sendiri gitu. Atau kebalikannya, mereka nyediain tiket tapi biaya programnya teman-teman bayar. Itu namanya partial funded. Nah, yang terakhir ini ada yang namanya fully funded. Ini yang banyak diincar oleh para international youth program hunter. Nah, fully funded ini benar-benar 100% teman-teman gak bayar sepeser pun untuk international youth program tersebut. Jadi 100% teman-teman benar-benar tinggal terima jadi, tinggal semuanya udah disiapin oleh panitia, mulai dari tiket pesawat, terus juga kegiatan selama di sana dan lain-lain. Tapi susahnya dari fully funded ini biasanya harus melewati beberapa proses seleksi. Mulai dari pertama biasanya berkas, biasanya tergantung sih dari masing-masing organisasi yang menyelenggarakan international program tersebut. Biasanya berkasnya itu isinya kayak CV tapi full English, jadi full bahasa Inggris. Tapi nggak usah khawatir teman-teman yang nggak bisa bahasa Inggris, yang penting coba dulu aja, karena semuanya modal nekat. Terus yang pertama itu CV, yang kedua biasanya mereka menyuruh kita untuk membuat esai, entah itu tentang seputar tema apapun yang mereka inginkan. Jadi kita buat esai, atau ada juga yang hanya menyuruh kita mengisi Google Form gitu. Jadi macam-macam tergantung penyelenggaranya. Nah, terus juga abis dari berkas, biasanya teman-teman kalau lolos di tahap 1, tahap berkas, teman-teman akan melalui yang namanya tahap interview. Nah, teman-teman di sini biasanya akan diinterview oleh mereka, lagi-lagi full English gitu. Tapi nggak apa-apa, ada beberapa sih yang emang tidak mengharuskan bahasa Inggris gitu. Biasanya masih di negara Asia gitu, kayak Vietnam, Filipina, dan lain-lain. Tapi kalau udah Jepang itu biasanya mereka mengharuskan bahasa Inggris. Tadi sampai di tahap interview full English. Nah, untuk program yang International Youth Summit yang fully funded ini memang ada beberapa penyelenggara yang hanya sampai di tahap interview, terus teman-teman udah lolos gitu. Tapi ada juga yang teman-teman itu harus melewati beberapa step lagi gitu. Entah itu teman-teman disuruh bikin suatu project kah atau lain-lain. Itu tergantung dari penyelenggaranya lagi. Nah, dari situ aku mulailah semakin yakin untuk membentuk Starboard tadi, yang dimana terrealisasikan untuk membuat International Youth Summit atau Youth Program itu di tahun 2019 di bulan Juli tepatnya, setelah saya bekerja sama ada program untuk ke Jepang. Nah, dari situ baru Jepang November 2018. Kalau yang ke sebelum 3 negara itu yang saya buat sendiri di 2019 itu, saya bekerja sama juga untuk membawa peserta pemenang lomba esai gitu, juara satunya itu menangnya ke Hong Kong. Baru setelah itu saya fokus di program International Youth Summit yang 3 negara.
Nah dari situ pengalamannya banyak banget karena saya benar-benar I don't have team, benar-benar saya stand alone, benar-benar sendiri, dan semuanya saya yang mengerjakan, mulai dari mengiklankan program tersebut, terus dan mengkontak komunitas-komunitas yang atau organisasi di Malaysia, Singapura, Thailand yang nantinya akan bekerja sama, dan perintilan-perintilan lainnya. Nah, di situ awalnya banyak banget yang nggak percaya apa ini bener nih gitu, karena programnya kebetulan waktu itu self funded, jadi 100% pesertanya bayar. Nah, di situ banyak orang tua, karena kan targetnya emang pelajar dan mahasiswa, banyak orang tua yang khawatir gitu. Nah dari situ singkat cerita langsung aja, dari situ saya dapatlah 40 peserta terpilih yang akhirnya untuk mengikuti International Youth Summit yang saya buat dari staff board tadi, itu di Juli 2019 ke 3 negara tersebut. Nah kebetulan programnya di sana tuh menarik banget, yaitu di Malaysia itu ada kita kunjungan ke kampus visit juga, dan juga kita ada kunjungan ke International Youth Conference atau IYC, itu di bawah Kemenporanya Malaysia. Nah di sana itu kita ketemu sama mahasiswa atau mahasiswi dari Korea. Nah kebetulan banget tuh peserta-peserta yang ikut International Youth Summit saat itu bisa sharing sama yang dari Korea gitu. Dan di sana juga kita disambut baik oleh International Youth Conference gitu. Nah dari situ di Singapura mereka punya pilot project di mana mereka sebelum keberangkatan saya suruh mereka membawa kalau ini kayaknya rahasia, jadi teman-teman harus ikut kegiatan staff board dulu, baru teman-teman tahu seberapa serunya program staff board gitu ya kan. Terus di Thailand pun begitu, ada kegiatannya juga. Nah dari situ sebenarnya banyak yang nanya gimana kak awal mulanya bisa, gimana bisa gitu. Karena menurut aku gini, ketika kita udah punya niat gitu, apalagi waktu itu aku mikir, aduh gue gagal terus nih jadi peserta, nge-apply sana sini, ikut International Youth Program, tapi nggak keterima. Akhirnya tadilah muncul, kenapa gue harus jadi peserta kalau gue bisa jadi panitia. Nah dari situ sebenarnya singkat cerita, dari Starboard itulah baru terbentuknya travel aku sekarang yang namanya sbtrip.id, Tour and Travel. Jadi awal mulanya travel itu dari Starboard itu.
video mukbang atau ASMR dan lain-lain, atau sosial eksperimen. Itu sih yang aku lagi pikirin buat sosial eksperimen, tapi masih nunggu pandemi dulu. Jadi teman-teman kalau punya saran buat video aku selanjutnya di YouTube aku, bisa komen di bawah. Dan jangan lupa follow sosial media aku. Di sini ada Instagram aku, teman-teman kita bisa berteman di sini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan nyalain loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And don't you stop the music, get into it, won't you dance with me?